Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima, ini kita akan membahas sifat-sifat yang terkait dengan ketidakpastian pada penduga parameter dari model berpangkat penuh. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu model berpangkat penuh dan bagaimana penduga parameternya. Dalam hal ini penduga bagi beta atau vektor beta pada model linier. Sekedar review dari apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Perhatikan sebuah model linier yang kita notasikan dalam bentuk Y sama dengan X beta plus epsilon, di mana X ini adalah matriks rancangan, yang isinya adalah kolom pertama itu adalah kolom 1 semua, kemudian diikuti dengan matriks data yang kita miliki, jadi ini diketahui nilainya, kemudian beta adalah vektor parameter dan epsilon adalah vektor galat. Kita bisa lihat kalau kita asumsikan epsilon atau galat ini memiliki nilai harapan 0, 0 ini vektor, dan ragam sigma kuadrat identitas, jadi ini adalah matriks ragam-ragam dari epsilon atau galat, maka kita dapat mendapatkan bahwa nilai harapan Y itu sama dengan X beta. Sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Sementara ragam dari Y atau var Y itu sama dengan sigma kuadrat identitas. Kemudian teorema yang kita miliki terkait dengan penduga kuadrat terkecil ini adalah bahwa penduga kuadrat terkecil bagi beta yang kita notasikan sebagai B, gitu ya, vektor B kecil, kita dapatkan dalam bentuk B itu adalah X transpose X inverse X transpose Y. Mudah-mudahan bisa di-recall kembali ingatan bagaimana mendapatkan penduga vektor beta ini, jadi vektor B ini penduganya bagaimana. Ini sekali lagi caranya adalah kita definisikan jumlah kuadrat residual itu adalah E transpose E, kemudian untuk mencari B yang meminimumkan jumlah kuadrat residual itu adalah dengan cara mencari turunan jumlah kuadrat residual E transpose E terhadap B, kita samakan dengan 0 dan kita akan dapatkan B itu adalah X transpose X inverse X transpose Y. Nah, sekarang kita masuk ke sifat dari penduga kuadrat terkecil dari beta tadi, yang B tadi ya. Tadi sudah didapatkan bahwa B itu adalah X transpose X inverse X transpose Y. Teorema ini menyebutkan bahwa penduga dari parameter beta atau B yang berupa X transpose X inverse X transpose Y ini punya dua sifat utama. Yang pertama, vektor B ini adalah penduga tak bias bagi beta, atau dengan kata lain nilai harapan B sama dengan beta. Ini definisi tak bias ya. Yang namanya tak bias itu kembali diingat bahwa yang tak bias itu adalah nilai harapan dari penduga itu sama dengan parameter yang diduga. Jadi kalau kan B itu penduga tak bias bagi beta, ini dalam notasi kita tuliskan nilai harapan B sama dengan beta. Sifat yang kedua, B atau vektor B ini memiliki matriks ragam-ragam atau var B ini ya. Jadi ingat kalau B ini vektor, maka ragamnya berupa matriks. Jadi matriks ragam-ragam dari B itu adalah X transpose X inverse dikalikan dengan sigma kuadrat. Pembuktiannya dapat dilihat pada uraian di bawahnya ya. Jadi ketika kita mau menyatakan apakah nilai harapan B itu sama dengan beta, tinggal kita coba cari gitu ya. Nilai harapan B itu adalah tidak lain dari nilai harapan X aksen X inverse X aksen Y ya, yang ini. Kemudian karena matriks rancangan itu adalah matriks konstanta yang sudah fix ya, coba acak, maka
X aksen, X inverse, X aksen bisa kita keluarkan dari tanda nilai harapan karena dia konstanta ya, dikalikan nilai harapan Y. Kemudian ingat tadi nilai Y itu adalah X beta. Jadi kita dapatkan X aksen X inverse, X aksen atau X transpose dikalikan X beta. X aksen X inverse dan X aksen X saling hilangkan, maka kita dapatkan nilai harapan B itu sama dengan beta. Dengan demikian terbukti bahwa B atau vektor B itu adalah bentuk kata bias dari vektor beta. Jadi ini B dan beta ini vektor ya. Kemudian yang lain, ragam dari B itu adalah ragam dari X transpose X inverse, X transpose Y. Nah ini kalau ingat ragam dari perkalian matriks dikalikan dengan vektor ubah aja ya. Misalkan ragam dari A dikalikan Y, ini adalah A dikalikan ragam dari Y dikalikan A transpose. Sehingga kalau sekarang A-nya itu adalah X transpose X inverse X transpose gitu ya. Ini yang saya lingkari ini pandang sebagai A, dia AY, maka kita akan dapatkan A dikalikan ragam Y dikalikan X aksen X inverse X aksen transpose. Jadi A dikalikan var Y dikalikan A transpose. Kalau ini kita sederhanakan, kita akan dapatkan sama dengan sigma kuadrat dikalikan X transpose X inverse. Sebagaimana yang kita tuliskan pada sifat yang kedua ini. Jadi ini sekali lagi adalah pembuktian dari teorema 322-nya pada buku Myers and Milton ini. Oke. Kita lanjutkan ya. Kalau kita lihat kembali penduduk kuadrat terkecil itu bentuknya adalah B X transpose X inverse X transpose Y. Kita bisa tuliskan ulang B itu dalam bentuk L dikalikan Y, di mana L-nya itu tidak lain tentu saja adalah X transpose X inverse X transpose yang bentuknya adalah matriks. Jadi ini matriks yang ukurannya adalah K plus 1 dikalikan N ya. Jadi kolomnya sebanyak N. Jadi ini L11 sampai L1N. Kemudian dan seterusnya ya. L21 sampai L2N. Jadi ada sebanyak N kolom. Sehingga kalau kita tuliskan B yang isinya adalah B0, B1, B2 dan seterusnya, ini sama dengan L dikalikan Y, gitu ya. Maka kita bisa tuliskan bahwa B0 itu adalah L11 dikalikan Y1, L12 dikalikan Y2 dan seterusnya. L1N dikalikan YN. Dengan kata lain, kita bisa lihat B, gitu ya, B vektor B ini tidak lain adalah kombinasi linier. Ini istilah yang ada dalam ajaran matrik ya, dari Y, gitu ya. Jadi atau B tidak lain adalah fungsi linear saja dari Y ya. Jadi sehingga kita bisa tulis kira-kira seperti ini. Nah, terkait dengan penduga yang merupakan penduga linier ini, ada satu teorema yang namanya teorema Gauss-Markov yang dalam buku itu, ini kelanjutan dari teorema yang sudah kita miliki. Ini teorema 323 dalam bukunya Myers and Milton itu ya, bahwa kalau kita punya model linier Y sama dengan X beta plus epsilon, gitu ya, X-nya itu matriks rancangan berukuran N kali K plus 1, gitu ya. Ada plus satunya karena ada kolom 1 ya di matriks X itu ya. Kemudian beta adalah vektor parameter yang tidak diketahui, ukurannya K plus 1 kali 1. Epsilon adalah vektor galak dengan nilai harapan 0 dan ragam sigma kuadrat identitas. Jadi jangan lupa error itu nilai harapannya 0, kemudian kita asumsikan ragamnya sigma kuadrat identitas. Sekali lagi kalimat variance dari error atau var error itu sigma kuadrat identitas itu mengandung dua pengertian. Yang pertama
ragamnya homogen, ya, yaitu sebesar sigma kuadrat baik untuk epsilon 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, epsilon itu saling bebas, gitu ya. Jadi antara EI, EJ untuk I tidak sama dengan J itu bersifat saling bebas. Nah, teorema Gauss-Markov ini menyampaikan bahwa yang namanya B, penduga kuadrat terkecil tadi ya, X transpose X inverse X transpose Y, itu adalah penduga tak bias linier terbaik. Jadi bukan hanya tak bias tadi sudah kita buktikan ya di sebelumnya, tapi dia juga terbaik. Istilah terbaik ini merujuk pada pengertian bahwa ragamnya paling kecil atau ragamnya minimum ya, ragamnya paling kecil. Jadi di antara seluruh penduga linier B ini adalah penduga yang ragamnya paling kecil. Ini teorema Gauss-Markov. Teorema yang lain itu adalah kalau B tadi, jadi B ini adalah penduga bagi beta gitu ya. Dengan B-nya itu adalah X transpose X inverse X transpose Y. Teorema ini mengatakan bahwa T transpose B ini adalah penduga tak bias terbaik linier bagi T transpose beta. Jadi apa itu T transpose beta? Jadi misal ya, kalau saya mau menduga apa penduga bagi beta 1 tambah beta 2. Nah, ini kalau misalkan kalau beta itu isinya beta 0, beta 1, beta 2, maka beta 1 tambah beta 2 ini bisa saya tuliskan sebagai 0, 1, 1 dikalikan beta 0, beta 1, beta 2. Gitu ya. Nah, ini T-nya yang ini nih. T transpose itu yang 0, 1, 1 ini ya. Nah, penduga bagi beta 1 tambah beta 2 menurut teorema ini penduganya adalah B1 tambah B2. Tuh, jadi 011 dikalikan vektor B. Jadi ini sekali lagi penduga dari kombinasi linier dari parameter ya. Jadi kalau misalkan karena kadang-kadang kalau kita punya model gitu ya, kita mungkin tidak hanya tertarik pada berapa beta 1, berapa beta 2, berapa beta 3 penduganya ya, tetapi kita mungkin tertarik pada misalkan ini total pengaruhnya berapa misalkan ya. Jadi kalau saya punya tiga peubah penjelas X, kita punya masing-masing koefisiennya beta 1, beta 2, beta 3, kita barangkali tertarik pada ini total pengaruh ketiganya berapa. Beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 berapa. Gitu ya. Atau mungkin bukan totalnya, kita barangkali tertarik pada selisihnya. Gitu ya. Jadi misalnya, saya tertarik pada berapa selisih antara beta 2 dikurangi beta 1. Gitu ya. Nah, ketika seperti ini berarti T-nya, T transpose-nya ya, kalau kita punya 3 parameter beta 1, beta 2, ini berarti 0, min 1, 1 gitu ya, 0, min 1, 1 ya, karena beta 1-nya min 1, beta 2-nya 2. Jadi kita mungkin tertarik pada selisihnya nih. Jadi bukan penjumlahannya tapi pada selisihnya. Jadi kita ingin tahu misalnya apakah beta 2 itu lebih besar daripada beta 1, sehingga kita ingin tahu selisihnya itu nanti positif misalkan gitu ya. Jadi sebagai contoh nanti kalau misalnya saya punya variabelnya adalah variabel Y-nya itu adalah misalnya ya produksi gitu ya, misalnya produksi, kemudian produksi dari suatu industri, kemudian kita ingin mencari bagaimana pengaruh modal gitu ya dan tenaga kerja. Jadi kita ingin tahu mana yang lebih kuat pengaruhnya, mana yang betanya mana yang lebih besar, apakah modal gitu ya, modal kapital gitu ya, atau
yang tenaga kerja, mana efek yang paling atau yang lebih dominan. Jadi kita tidak tertarik pada masing-masing, tapi kita tertarik pada selisihnya. Jadi ini yang dimaksud dengan T tadi ya, menggunakan T. Jadi kita tidak tertarik pada salah satu beta, tapi fungsi linear dari dua atau lebih beta. Itu barangkali ya. Jadi ini teori yang terkait dengan sifat penduga. Jadi bahwa dia adalah tak bias dan ragamnya paling kecil. Nah, kita sudah tahu tadi penduga bagi B, kemudian tadi sudah kita penduga bagi E yaitu B, dan tadi kita sudah uraikan bahwa B itu punya dua sifat. Yang pertama adalah dia penduga tak bias bagi beta. Yang kedua yang saya beri warna merah ya, itu adalah B memiliki ragam sebesar var B ya, matriks ragam-ragamnya itu X aksen X inverse dikalikan sigma kuadrat, atau sigma kuadrat dikalikan X aksen X inverse. Karena sigma kuadrat itu konstanta, bisa kita tuliskan di mana saja ya, ini ya. Boleh di depannya, boleh di belakangnya. Nah, yang jadi persoalan adalah pada saat menduga ragam B itu kita perlu besaran dari sigma kuadrat, gitu ya. Yang kita nggak tahu nilainya berapa, gitu ya. Jadi sigma kuadrat ini, ingat ya, tadi sigma kuadrat ini adalah ragam dari E ya, dari epsilon ya, baik E1, E2 dan seterusnya, karena ragamnya mungkin. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menduga ragam? Nah, tentu saja sebagai intuisi kita ketika kita punya data, data itu kita asumsikan adalah data sampel, maka ya sampel itu yang akan kita gunakan untuk melakukan pendugaan parameter ya. Jadi kalau sigma kuadrat itu adalah ragam dari galat, sementara galat itu diduga atau didekati menggunakan residual gitu ya. Jadi galat itu notasinya epsilon, residual itu notasinya E ya. Jadi E itu kita dekati atau kita duga dengan epsilon atau dengan E ya, dengan residual. Maka intuisi yang paling gampang adalah ya kalau begitu ragam galat kita duga saja dengan ragam residual. Nah, pertanyaannya apakah memang bisa langsung demikian gitu ya. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Pada slide ini kita ingin tunjukkan bahwa ternyata kalau kita mau menduga ragam galat itu tidak persis sama dengan ragam residual ya. Jadi ini yang akan kita diskusikan ya. Jadi seandainya kita lakukan adalah yang namanya sigma kuadrat itu, sigma kuadrat ya, ini kita duga saja, diduga menggunakan sigma kuadrat topi gitu ya, sigma kuadrat topi. Nah, sigma kuadrat topi dapat dari mana? Sekali lagi, karena ragam itu ragam galat, ragam itu kan jumlah kuadrat dibagi banyaknya amatan ya, maka ini kita duga dari jumlah kuadrat residual dibagi dengan banyaknya amatan n gitu ya. Nah, kemudian pada slide ini dibicarakan apakah ini oke atau tidak gitu ya. Jadi penduga yang seperti ini oke nggak sih? Atau ada penduga lain yang lebih baik? Jadi di bagian berikutnya ini kita cek apakah sigma kuadrat topi yang bentuknya seperti di atas itu, ini adalah penduga yang tak bias. Jadi jumlah kuadrat residual itu E transpose E gitu ya. Y dikurangi XB transpose dikalikan Y dikurangi XB. Nah, ini kalau kita telusuri gitu ya. Jadi nanti kita lihat detailnya baris per baris, ini B dengan X aksen X inverse X aksen Y, ini B ini. Jadi kalau kita ganti dengan B, maka kita katakan ini adalah nilai harapan yang kita cari, nilai harapan dari jumlah kuadrat residual. Kemudian masih ingat ya, karena ini bentuknya bentuk kuadratik, jadi kemudian
Masih bisa ingat ya, jadi nilai harapan dari Y transpos AY itu adalah teras, gitu ya, teras A dikalikan V, V itu ragamnya Y, gitu ya, ditambah mu aksen A mu. Mu itu nilai harapan dari Y. Pada kasus ini, ingat ya, V-nya itu adalah var Y, itu adalah tadi ya, sigma kuadrat X transpos X inverse. Oke. Oh, maaf, bukan. Var Y ya, ini kalau ini var beta. Var B ini. Kalau var Y itu sigma kuadrat identitas, sementara mu, karena mu itu nilai harapan Y, mu itu adalah X beta. Jadi kalau kita masukkan A-nya sendiri pada kasus ini, A-nya yang ini ya, identitas dikalikan X transpos X inverse X transpos, ini A-nya ya. Jadi kita dapatkan kalau begitu teras dari A, jadi ini A, ini V, oke ya, ini mu transpos, ini A, ini mu, kalau di notasi itu ya. Sehingga kita dapatkan nilai harapan dari sigma kuadrat topi itu ternyata tidak sama dengan sigma kuadrat. Jadi nilai harapan dari sigma kuadrat topi ini tidak sama dengan sigma kuadrat. Ini berarti bahwa sigma kuadrat topi yang kita tuliskan dengan cara seperti ini, jumlah kuadrat residual dibagi n, itu bukan penduga tak bias bagi sigma kuadrat, melainkan ini merupakan penduga yang berbias. Nah, karena itu, maka kemudian kita akan ganti. Nah, ini karena nilai harapan sigma kuadrat topi itu bukan sigma kuadrat, tapi ada sebuah konstanta dikalikan sigma kuadrat, maka supaya tak bias, ya tinggal kita balik konstantanya, begitu ya. Kemudian kita kalikan. Sehingga kemudian, karena ini penduga yang berbias, maka yang tak bias itu apa? Yang tak bias itu, kalau tadi kan begini ya, jumlah kuadrat residual dibagi n, itu berbias ini. Berbias. Nah, supaya tak bias bagaimana? Ya ini kita balik. Jadi n dibagi dengan n dikurangi k plus 1 ini. Nah, ini yang kita kalikan dengan JKR dibagi dengan n supaya jadi tak bias ya. Nah, ini n-nya saling menghilangkan sehingga kita dapatkan yang tak bias itu adalah jumlah kuadrat residual dibagi dengan n dikurangi k plus 1. Ya, atau sering orang nyebut JKR itu apa? JKR dibagi dengan n dikurangi p. Jadi ini loh yang namanya selanjutnya kita pakai sebagai penduga dari sigma kuadrat. Jadi penduga dari sigma kuadrat atau penduga dari ragam Galat itu adalah jumlah kuadrat residual dibagi dengan n dikurangi k plus 1. Oke ya, saya kira sampai sini ini bagian yang terkait dengan penduga tadi ya, baik penduga beta maupun penduga ragam. Kita akan lanjutkan nanti di slide berikutnya, ini terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan informasi-informasi ini untuk ketidakpastian, dan kita akan mulai mengintrodusir, mulai memperkenalkan sebaran ya. Kalau sejauh ini kita masih belum ngomong sebaran, epsilonnya itu tadi errornya sebarannya apa dan seterusnya ya. Jadi mungkin kita break dulu sampai sini dulu.